Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Generasi Terkutuk. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hayam Wuruk mungkin tidak asing di telinga kalian. Prabu Hayam Wuruk ini erat kaitannya dengan kisah masa kejayaan Majapahit. Hayam Wuruk adalah raja keempat dalam sejarah kerajaan Majapahit yang bergelar Sri Rojo Sanegoro. Ia memimpin Majapahit sejak tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Bersama Patih Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk membawa Majapahit mencapai masa kejayaan yang gemilang, termasuk menyatukan sebagian besar wilayah yang disebut Nusantara. Sebelum kita membahas Prabu Hayam Wuruk, kita akan mundur sedikit ke belakang pada masa pendirian kerajaan Majapahit. Menurut kitab Pararaton dan Kakawin Negara Kertagama, masa pendirian kerajaan Majapahit sekitar tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya adalah putra dari Dyah Lembu dari kerajaan Singosari dan ibunya berasal dari kerajaan Sundakalo. Pembangunan kerajaan Majapahit diawali dengan dibukanya hutan tarik oleh Raden Wijaya bersama para pengikutnya setelah kehancuran kerajaan Singosari oleh Jayakatwang. Setelah Jayakatwang dikalahkan oleh Raden Wijaya bersama pasukan Mongol, maka selanjutnya pasukan Mongol pun dikalahkan oleh Tipu Muslihat Raden Wijaya yang kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harso Wijaya, penobatan Raden Wijaya dilakukan pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau dalam perhitungan Masehi adalah bertepatan dengan 12 November 1293, dan tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai tanggal pendirian kerajaan Majapahit. Pemerintahan awal kerajaan Majapahit dibantu oleh para pengikut Raden Wijaya, antara lain Nambi, Lembusora, Arya Wiraraja, dan Ronggolawe. Namun terjadi pemberontakan dari para pengikutnya tersebut, serta pembagian setengah dari kerajaan Majapahit, yaitu sebelah timur dengan ibu kota Lumajang, diberikan kepada Arya Wiraraja yang pernah berjasa menyelamatkan Raden Wijaya ketika pelarian di Sumeneb, Madura. Itu tertulis dalam Kakawin Negara Kertagama. Setelah masa pendirian, tentunya ada masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan kerajaan Majapahit pada tahun 1309 sampai 1350. Tokoh kunci kejayaan Majapahit adalah Mahapatih Gajah Mada yang mulai perannya sebagai pengawal raja pada masa pemerintahan Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Jayanegara adalah putra Raden Wijaya dan Darapeta yang berasal dari kerajaan Melayu Damasraya. Ia berhasil menumpas pemberontakan sehingga kerajaan mulai bisa bertumbuh. Setelah Jayanegara meninggal pada tahun 1328, pemerintah Majapahit dipimpin oleh adik tirinya, yakni Tribhuwana Tunggadewi tahun 1328 sampai 1351. Tribhuwana Tunggadewi adalah putri Raden Wijaya dan Gayatri Rajapatni. Pada masa pemerintahan Tribhuwana, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih. Dan puncaknya pada masa pertumbuhan ini adalah ketika Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa. Kemudian kita masuki masa keemasan. Di masa keemasan ini terjadi pada tahun 1350 sampai 1309. Masa keemasan mengacu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang sebentar lagi akan kita bahas. Ia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada, berhasil memimpin masa keemasan dengan kemajuan di berbagai bidang. Ini didukung juga oleh kondisi masyarakatnya yang sejahtera, tata pemerintahan dengan sistem kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan perdagangan yang luas, serta perkembangan seni budaya dan karya sastra merupakan hal yang menjadi indikator kejayaan Majapahit. Dan puncak pada masa kejayaan ini, realisasi dari Sumpah Palapa berupa penaklukan negara-negara lain dan perluasan perdagangan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal ini dibuktikan dari masa kejayaan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, mampu menyatukan berbagai wilayah dan menyebutnya sebagai Nuswantara atau Nusantara. Prabu Hayam Wuruk dilahirkan pada tahun 1334
Dan menurut kitab Kakawin Negara Kertagama, peristiwa kelahirannya ditandai dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah dan letusan Gunung Kelut. Serta tahun itu pula Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya. Prabu Hayam Wuruk memiliki adik kandung seorang wanita bernama Dyah Nertaja yang menjadi penguasa Pajang, dan adik angkatnya perempuan bernama Indu Dewi, penguasa Lasem. Permaisuri Prabu Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi bergelar Paduka Sori. Paduka Sori adalah saudara sepupu Hayam Wuruk atau anak dari Raja Dewi. Dari pasangan Prabu Hayam Wuruk dengan Sri Dewi ini, lahirlah Kusuma Wardani yang menikah dengan Wikrama Wardana, putra Dyah Nertaja. Hayam Wuruk juga memiliki putri dari istri keduanya yang menjabat sebagai penguasa Wirabumi yang menikah dengan Negara Wardani, putri Indu Dewi. Ada beberapa tulisan dari penelitian yang telah meneliti tentang Hayam Wuruk dan Majapahit. Dari riset itu menemukan bahwa Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapa di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi yang saat itu Hayam Wuruk baru saja dilahirkan. Hayam Wuruk merupakan sosok pemberani dan tegas. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa kejayaan. Adapun riset yang meneliti kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk, seperti riset yang dilakukan Timbul Haryono dalam jurnal Humaniora, menyebutkan bahwa Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit bergelar Sri Raja Sanagara pada tahun 1350 Masehi. Dikutip dari Krip dan Kahin dalam Historical Dictionary of Indonesia tahun 2012, Hayam Wuruk dinobatkan setelah Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepadanya. Ketika menjadi Raja Majapahit, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Di sini peran Mahapatih Gajah Mada sangat sentral bagi Hayam Wuruk sebagai sosok yang telah berpengalaman sangat penting dalam pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Bersama Mahapatih Gajah Mada, Hayam Wuruk membangun Majapahit ke puncak kejayaan yang berdasarkan falsafah kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangro, atau bermakna meskipun berbeda-beda tapi tetap satu dan tidak ada kerancauan dalam kebenaran. Falsafah Majapahit dengan bahasa Sanskerta ini kemudian diadaptasi sebagai semboyan bangsa Indonesia yang majemuk namun tetap menjadi satu kesatuan. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatan di bidang perdagangan lewat laut. Hal ini sekaligus sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada. Dan pada masa kekuasaan Prabu Hayam Wuruk inilah Majapahit mempunyai armada kapal yang sangat besar serta sangat banyak jumlahnya. Armadanya hingga ratusan yang dipimpin oleh Mpu Nala, dan pangkalan armada angkatan lautnya ditempatkan di berbagai tempat seperti Tumase atau Singapura, perairan selatan Malaka atau Pasai, perairan Tuban, perairan Kalimantan, perairan Laut Cina Selatan, dan perairan Maluku. Adapun kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan Prabu Hayam Wuruk pada masa pemerintahannya yang menjadikan Majapahit mencapai puncak era kejayaan. Kebijakannya antara lain yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat tanpa mengambil upeti, menangani internal politik yang tegas, memerintah wilayah-wilayah untuk menyetorkan pajak atau upeti kepada pemerintah pusat, membiayai kesejahteraan umum rakyatnya dengan uang pajak, mempertinggi ajaran agama Siwa. Ya, Majapahit adalah penganut Hindu. Setiap kejayaan sebuah kerajaan itu memang tidak ada yang abadi. Kita bisa lihat dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1364, Mahapatih Gajah Mada meninggal dan posisi Mahapatih langsung dipegang Prabu Hayam Wuruk dan dibantu menteri seniornya bernama Mpu Nala. Pasca wafatnya Patih Gajah Mada, tidak ada ketimpangan dalam pemerintahan dan tugas Mahapatih dipegang langsung oleh Prabu Hayam Wuruk beberapa tahun kemudian. Dan pada tahun 1372, Ratu Tribuana Tunggadewi, ibu dari Prabu Hayam Wuruk, meninggal. Ini menjadi pukulan berat bagi Hayam Wuruk karena beliau amat sangat menyayangi ibunya dan Prabu Hayam Wuruk mendirikan candi khusus untuk makam ibunya itu.
Kemudian pada tahun 1377, Prabu Hayam Wuruk kembali menaklukkan Dharmasraya atau sekarang menjadi Sumatera. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh penguasanya saat itu yang ingin bergabung dengan Kekaisaran Mongolia. Mendengar berita itu, Prabu Hayam Wuruk langsung mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh Empu Nala untuk menghadapinya, dan pasukan Mongol tidak tersisa di sana. Kemudian Majapahit memasuki era damai dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Dan pada tahun 1389, Prabu Hayam Wuruk meninggal dunia. Kusumawardhani menjadi raja kelima Majapahit yang dibantu oleh suaminya yaitu Wirakrama-Wardhana. Kemudian Prabu Hayam Wuruk dimakamkan di Candi Ngentos, Nganjuk, Jawa Timur. Itulah beberapa sejarah dari Hayam Wuruk. Pastinya kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran pemimpin dan patihnya. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa subscribe, like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, dan share ke teman-teman kalian agar teman kalian pun tahu.